Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita bermacam-macam nikmatnya. Yang salah satunya adalah nikmat kesehatan, yang mana pada sore hari ini kita dapat menunaikan ibadah kewajiban puasa demi tersempurnakannya iman kita. Kedua kalinya salawat berkah salam marilah kita junjungkan ke hadirat Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat mengenal Islam, kita dapat menjalankan syariat Islam, kita dapat menikmati indahnya Islam. Pada kali ini kita akan membahas suatu kitab yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya. Apa maksudnya kitab ini? Ada yang pernah membaca kitab ini belum? Belum ada yang pernah membaca kitab ini? Jadi kitab ini membahas tentang penjelasan daripada adab-adab seseorang yang menghafalkan Al-Quran. Ada adabnya. Ada adabnya. Orang membaca Quran ada adabnya. Orang yang menghafal Quran juga ada adabnya. Jadi enggak seenaknya diri dia sendiri. Dia menghafal Quran, dia membaca Quran. Ada tata caranya, ada adab-adabnya. Adapun pengarang dari kitab ini adalah tertulis di sini Al-Imam Al-Muhaddits. Jadi beliau ini seorang muhaddis juga, yang bernama Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya. Jadi beliau biasa kita sebut Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi yang Banten, bukan. Ini beda lagi. Jadi beliau diberi gelar Al-Imam dan juga diberi gelar Al-Hafidh, Al-Faqih, orang yang ahli fikih. Kita bahas biografi pengarang kitabnya dulu ya. Kita jangan bahas ini dulu. Nanti kita bahas sedikit di sini, biar tahu dulu. Jadi beliau mempunyai gelar Al-Hafidh, Al-Imam, Al-Faqih, Al-Muhaddits, pembela as-sunnah, penentang bid'ah, pejuang ilmu-ilmu. Nah, jadi beliau punya nama julukan ini yang banyak. Apa Al-Faqih itu? Orang yang ahli fikih, orang yang paham tentang fikih. Terus Al-Muhaddits, orang yang paham tentang hadis-hadis. Pembela as-sunnah, orang yang membela sunnah-sunnah Rasul. Penentang bid'ah, orang yang selalu menentang dengan adanya bid'ah. Dan pejuang ilmu agama. Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria. Nama lengkapnya ini Abu Zakaria bin Syaraf bin Mari bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi beliau ini aslinya orang Dimashqi. Aslinya orang Dimashqi. Ada di suatu kota di kota Arab, di daerah Timur Tengah. Jadi kitab ini membahas tentang halo, bisa tenang? Oke. Jadi kitab ini terdapat 9 bagian. Nah, beliau menyantumkan 9 bagian. Bagian yang pertama adalah keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Ada keutamaannya. Jadi orang yang membaca nih ada keutamaannya, ada pahalanya,
Ada ganjarannya membaca doang dan mengkaji. Apa itu mengkaji? Apa mengkaji? Mempelajari, menganalisis. Terus bagian yang kedua, kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Jadi kok kamu orang nih, kalau membaca Quran itu punya kelebihannya, ada kelebihannya. Jadi kamu baca Quran itu nggak sia-sia, ada pahalanya, ada ganjarannya, ada semuanya. Terus bagian yang ketiga, membahas tentang menghormati dan memuliakan golongan Al-Quran. Jadi misalnya nih, ada seseorang, beliau ahli Quran, mahir dalam Al-Quran, mahir membaca Quran, hafidh. Ada, kita harus menghormati beliau. Jangan kita tidak punya adab dengan beliau, karena itu di dalam hatinya ada Al-Quran. Gitu. Terus bagian yang keempat, bab tentang mengenai panduan mengajar dan belajar Al-Quran. Jadi orang yang mengajar Al-Quran juga ada adabnya. Jangan seenak-enaknya dia sendiri. Misal nih, kamu udah pulang kampung, pulang di dusun, kamu disuruh ngajar warga-warga dusun di sana. Itu ada tata caranya, nggak asal-asalan, nggak seenak diri kamu. Nah, di kitab inilah ada di sini tata caranya mengajar dan belajar Al-Quran. Kemudian bab yang kelima mengenai tentang panduan menghafal Al-Quran. Jadi beliau juga memasuki metode-metode menghafal Al-Quran. Ada juga di sini. Dan itu jelas, ada referensinya. Adapun referensinya dari hadis atau dari Quran dan lain sebagainya. Terus bagian yang ke-6, adab dan etika membaca Quran. Dan bagian yang ke-7, ayat-ayat dan surat-surat yang diutamakan membaca pada waktu-waktu tertentu. Misal pada waktu gelisah, kamu gelisah nih, ada ayatnya itu, ada ayatnya supaya hati kamu merasa tenang, gak galau, gak sedih. Misal kamu habis diputusin sama pacar kamu gitu kan galau, ada ayatnya biar hatinya tenang gitu, gak gelisah gitu, ada. Misal kamu, kenapa kok gak pinter-pinter sih padahal udah belajar, ada ayat amalannya, ada ayatnya. Terus yang kelima, riwayat penulisan mushaf Al-Quran. Yang kesembilan ya, riwayat penulisan mushaf Al-Quran. Jadi ada riwayatnya penulisan mushaf tuh, Quran yang kamu baca tuh ada riwayatnya. Dan jelas itu sampai ke Rasulullah gitu. Dah, sekarang kita lanjut, langsung masuk ke kitab. Dibuka kitabnya, dibuka. Kalau yang bawa pulpen dimanain gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila hadratin ikhwanihi min anbiya'i wasalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama al-alim min musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadratin jami'al muslimin wa minal musyrikin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwal. Bab yang pertama. Fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatihi. Bab yang membahas tentang keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran.
Jadi bab yang pertama ini membahas tentang keutamaan orang yang membaca Quran, keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran, keutamaan orang yang mengkaji Al-Quran. Nah, di sini langsung disambut dengan firman Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim azza wa jalla, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur wafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat atau sembahyang, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur, dan orang yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan. Oh ya. Satu ulang. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat. Nah, jadi di sini subjeknya jelas. Orang yang selalu membaca Quran, kitab Allah dan mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang menafkahkan. Tahu menafkahkan? Apa menafkahkan? Sedekah gitu. Itu menafkahkan tuh. Sedekah tuh, ngasih duit. Menafkahkan. Enggak duit doang. Makanan boleh. Minuman boleh. Gitu. Mimma razaqnahum, sebagian dari rizki yang kami anugerahkan. Nah, jadi di sini jelas, kamu bisa menafkahkan rezeki kamu itu karena diberi oleh Allah. Ya, ya enggak? Ya enggak? Dan apapun yang diberi oleh Allah, maka harus kembali kepada Allah dengan cara menyedekahkannya kembali. Jadi jangan, di sini poin penting nih. Jangan berpikir orang yang bersedekah itu bakalan miskin. Nih, dengerin. Jangan berpikir orang yang sedekah itu bakalan miskin. Salah itu. Kalau kamu berpikir, ngapain saya ngasih duit? Saya juga butuh. Salah itu. Nggak boleh kayak gitu. Setiap yang diberikan oleh Allah maka harus kembali kepada Allah. Seperti itu. Nah, dari rezeki yang kami anugerahkan, sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, dengan cara diam-diam, sirran wa alaniyah, dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezekinya dengan cara diam-diam atau terang-terangan, dia tidak akan merasa rugi. Kata Allah begitu. Kalau yang mengerjakan semuanya dengan ikhlas. Ya. Intinya gitu. Setiap apa yang kita lakukan harus dikerjakan dengan ikhlas. Kemudian, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan
kepada mereka pahala mereka, liyuwaffiyahum ujurahum, agar supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, wa yazidahum, dan menambah kepada mereka, min fadli innahu ghafurun syakur, dan menambahkan kepada mereka daripada anugerahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Nah, dari ayat ini jelas ya, orang yang membaca Quran, halo, orang yang membaca Quran, orang yang mendirikan sholat, orang yang menafkahkan rizkinya secara diam-diam atau terang-terangan, maka dia tidak akan merasa merugi. Kata Allah begitu. Untuk apa dia melakukan itu? Supaya mereka mendapatkan pahala dan menambahkan anugerah yang Allah akan berikan kepadanya. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Lanjut kitabnya, dilihat kitabnya. Warawaina. Nah, ini hadis nih. Tadi Quran, sekarang hadis. Hadis tentang keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Warawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Tahu hadisnya ini ya? Udah banyak yang tahu ya? Udah pintar berarti. Ya, jadi di sini beliau Imam Nawawi menyebutkan, Imam Nawawi warawaina menyebutkan dari Utsman bin Affan, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, sahabat Utsman berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kata Nabi begitu. Tadi Allah bilang orang yang baca Quran itu tidak akan merugi. Sang Nabi bilang, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Gitu. Jadi nggak ada ruginya membaca Quran, belajar Al-Quran nggak ada ruginya. Nikmat terus, pahala terus. Terus hadis ini diriwayati oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini nama lengkapnya ini. Biar tahu nih. Nama lengkapnya Imam Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Ada di kitabnya ya? Ada di kitabnya enggak? Oke. Fis Shahihi, dalam kitab sahihnya. Nah, di sini beliau menjelaskan alladzi huwa asahu kutubi ba'dal Qur'an. Jadi kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Jadi kitab paling sahih pertama nih Al-Qur'an. Ya. Kebenarannya betul, Al-Qur'an tuh nggak boleh diragukan. Kalau kamu ragu tentang adanya Quran, tentang apa yang diberitahukan dalam Al-Qur'an, maka kamu tidak termasuk orang yang beriman. Jadi nggak boleh ibaratnya nggak percaya apa yang dibilang Quran itu benar semua, nggak ada salahnya. Nah, kitab yang kedua menjadi rujukan orang Islam adalah Sahih Bukhari. Di sini jelasin tuh begitu. Lanjut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramatil bararati walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatatta'u fihi wa huwa syaqun alaihi
lahu ajrani. Kemudian hadis yang kedua ini menjelaskan wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Siti Aisyah itu siapa? Sayyidatina Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah. Jangan nyanyi ya. Aisyah. Ya. Nah, jadi hadis yang kedua ini diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah. Qalat, Sayyidatina Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun. Orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia mahir melakukannya. Jadi orang yang membaca Quran terus dia mahir membacanya, fasih, tajwidnya bagus, lancar, fasohahnya bagus, makharijul hurufnya bagus. Di sini dijelaskan ma'as safaratil kiramati bararati. Kelak akan mendapatkan tempat di dalam surga bersama-sama dengan rasul-rasul yang dimuliakan lagi baik. Jadi orang yang bisa membaca Quran, dia mahir membacanya, bagus bacaannya, bagus fasohahnya, makhrajnya. Kata Nabi, kelak dia akan mendapatkan tempat di dalam surga bersama-sama dengan rasul-rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak gak tuh? Enak kan? Makanya belajar membaca Quran, jangan lemes-lemes, harus semangat. Tuh. Kemudian Nabi bersabda lagi, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatatta'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajrani. Nabi menjelaskan, sedangkan orang yang membaca Quran tetapi dia tidak mahir, ya, membaca Quran dia tidak mahir, istilahnya dia masih belajar, ya, kayak kamu nih masih belajar nih, ya, kamu masih belajar kan nih, ya, berarti kan belum mahir. Kata Nabi, maksudnya belum mahir itu membacanya masih terbata-bata dan nampak lidahnya itu seperti berat atau belum lancar. Kata Nabi, dia akan mendapatkan 2 pahala. Enak gak tuh? Jadi orang nih, dia membaca Quran, belum mahir, masih belajar, masih terbata-bata bacanya. Tapi dia masih pengen belajar gitu. Lidahnya itu masih berat. Kata Nabi, dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala belajar. Yang kedua, pahala membaca Al-Quran. Gitu. Tapi lebih utama lagi. Jadi harus benar-benar belajar. Kalau udah mahir, kata Nabi, orang yang sudah mahir membaca Quran, dia akan bersama dengan Rasul-Rasul di surga kelak. Gitu kata Nabi. Jadi yang semangat nih membaca Qurannya, yang belajar Qurannya, tadarusnya harus semangat. Harus semangat, wis. Ya. Tadarusnya semangat, jangan lemes. Gitu. Supaya mendapat 2 pahala. Yang pertama pahala belajar, yang kedua pahala membaca Quran. Rawahu Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Jadi ini nama Imam Muslim. Namanya Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ya. Fis sahihaihima. Dalam 2 kitab sahih mereka. Itu. Paham sampai sini? Jadi manfaatnya banyak gak tuh?
Banyak gak tuh orang yang membaca Quran? Banyak kan? Wah iya. Harus semangat. Tadarusnya, nakirnya. Jangan lemas, jangan loyo. Ya. Terus lanjut. Azan berapa? Itu ya. Satu hadis lagi ya. Oke. Wan Abi Musa an Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul qur'ana mathalu atrujati rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Halo. Wa mathalul mu'minina alladzi la yaqra'ul qur'an kamathali tamrati la rihalaha wa ta'muha hulwun. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'ana kamathali rayhanati rihuma thayyibun wa ta'muha marrun. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul qur'an kamathali hanzalati laisa laha rihun wa ta'muha marrun. Jadi hadis ini dari Abi Musa Al-Asy'ari. Siapa nih Abi Musa? Abi Musa itu di footnote-nya ada tulisan tuh, huwa Abdullah bin Qusay bin Qais. Abdullah bin Qais, sahabi masyhur. Beliau termasuk sahabat Nabi. Abi Musa nih, sahabat Nabi. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Musa berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an. Jadi perumpamaan orang mukmin. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Mathalu atrujati. Perumpamaan sebagaimana seperti buah utrujah. Tahu buah utrujah? Tahu nggak? Jadi buah utrujah itu bentuknya seperti jeruk. Ya. Rasanya hampir sama seperti lemon. Ya, lemon. Buah utrujah. Adanya di Arab nih. Jadi bentuknya seperti jeruk. Bentuknya dan rasanya hampir sama dengan lemon. Bedanya jeruk, lemon itu airnya banyak. Biasanya diperas, digunakan buat jus tuh. Nah kalau utrujah ini kering dia, nggak ada airnya. Buah utrujah nih, biar tahu nih. Apa? Ustadz, baru diceritain. Ya gitu. Utrujah itu seperti itu. Jadi bentuknya seperti jeruk. Nah kata Nabi, orang mukmin ya membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti buah utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Yang baunya harum dan rasanya enak. Gitu. Jadi orang mukmin yang membaca Quran diibaratkan seperti buah yang baunya harum. Rasanya enak, maknyus, menyegarkan, jos gados. Gitu. Orang mukmin nih yang membaca Quran itu diibaratkan seperti buah jeruk yang segar, yang enak, yang baunya harum, yang rasanya maknyus, tiada duanya, nomor uno. Gitu. Apa? 86. Apa? Oh, ya gitu. Terus Nabi bersabda lagi, wa mathalul mu'minina alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrati. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Quran diibaratkan seperti buah tamroh. Apa tamroh? Kurma.
Seperti kurma. Mukmin yang tidak membaca Quran ibarat seperti buah kurma yang tidak ada baunya tetapi rasanya enak. Kemudian Nabi bersabda, "Wa matalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kama tali raihanati." Ya. Jadi perubahan orang munafik. Nah, ini orang munafik, bukan orang mukmin lagi. Istilahnya orang yang kafir. Orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah seperti raihanah yang baunya harum tapi rasanya pahit. Nah, raihanah ini baunya harum tapi rasanya pahit. Kalau orang kafir yang baca Quran, ibaratnya seperti itu. Ya, halo. Bentar lagi nih. Ya, jadi orang kafir, orang munafik yang membaca Quran itu seperti kata Nabi ibarat seperti buah raihanah namanya. Buah raihanah yang baunya harum. Jadi raihanah ini istilah yang baunya rihuha thayyibun wa ta'muha marrun. Jadi baunya harum tapi rasanya pahit. Gitu. Terus wa matal munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali hanzalati laisa laha rihun wa ta'muha marrun. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Quran adalah seperti hanzalah yang tidak berbau, pahit pula. Gitu. Jadi orang kafir, orang munafik, dia nggak baca Quran. Itu ibarat seperti buah-buahan nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak enak dilihat. Lihat dikit aja muntah, gitu. Ya, jadi intinya begini. Kata Nabi, orang mukmin. Kamu mukmin nggak? Halo, mukmin nggak? Jelas mukmin ya? Oke. Kamu orang mukmin, membaca Quran. Kata Nabi seperti buah utruja, yang rasanya harum, wangi. Ya, rasanya enak, segar, mantap, jos, gitu, maknyus. Terus kata Nabi, orang mukmin yang tidak membaca Quran ibarat seperti buah kurma yang nggak ada baunya, tapi rasanya enak. Nah, rasanya enak seperti buah kurma. Kamu suka nggak kurma? Nah, suka. Pas masuk mulut manis gak? Manis. Enak. Enak. Terus perumpamaan orang munafik yang membaca Quran itu seperti raihanah yang baunya harum tapi rasanya pahit. Pahit rasanya. Iya. Pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Quran seperti hanzalah yang tidak bau, rasanya juga pahit. Dah, sampai situ. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangannya semuanya dulu. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma nazina wa waj'alna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma al-Qur'an, Allahumma al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.